Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun di rumah aja. Jumpa lagi dengan Ibu Yulia Anggraini, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Tidak terasa ya, kita sudah berjumpa di pertemuan ke-9. Nah, artinya kita masuk bab baru nih. Nah, bab baru ini yaitu tentang mengelola informasi dalam ceramah. Pernahkah kamu memiliki keinginan untuk tampil di depan umum? Nah, jika ingin tampil di depan umum, salah satu kegiatan berbicara yang bisa kamu lakukan adalah ceramah. Dengan berceramah, kita akan membagi pengetahuan dari apa yang kita kuasai. Bahkan, melalui ceramah, kita dapat berbagi ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang ceramah, nah apa sih itu ceramah? Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Terdapat beberapa bagian dalam ceramah. Di antaranya yang pertama, ceramah yang menyampaikan itu ialah orang-orang yang menguasai di bidangnya. Kemudian, yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Dan yang terakhir, media yang digunakan dalam ceramah bisa menggunakan metode langsung atau melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Perbedaan pidato dan khotbah. Nah, ceramah ada dua macam nih, antara pidato dan khotbah. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Menemukan informasi dalam permasalahan aktual dalam teks ceramah. Beragam informasi. Kemudian yang pertama ada berdasarkan fungsi. Informasi berdasarkan fungsi yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Kemudian yang kedua berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal sebagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Yang ketiga, berdasarkan lokasi peristiwa. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Nah, yang keempat, ada berdasarkan bidang kehidupan. Informasi berdasarkan bidang kehidupan yaitu informasi yang berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Nah, bidang-bidang yang biasanya dibedakan itu misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Berikutnya terdapat latihan soal 1. Kalian kerjakan 1-5 saja di buku tulis. Silakan kirimkan catatan dan latihan melalui email yuliaanggraini2007@gmail.com. Jangan lupa ya, sertakan nama dan kelas masing-masing dengan subjek latihan soal 1 Bahasa Indonesia. Karena masih banyak nih
yang mengirimkan tugas tanpa memberitahu namanya siapa dan kelas berapa. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan di pertemuan selanjutnya. Tetap di rumah aja ya, dan jangan lupa menggunakan masker jika berpergian atau keluar rumah. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.